Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulillahi habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wal a'yadu billah. Pemirsa Kurma, ahibbati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Bulan Ramadan bukan hanya sekedar bulan menahan lapar dan dahaga. Akan tetapi bulan Ramadan juga sebagai madrasatul akhlak. Madrasah yang menempa kita, madrasah yang mendidik kita menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Yang mungkin ketika di luar bulan Ramadan kita kurang dermawan, maka di bulan Ramadan kita diminta untuk menjadi pribadi yang lebih dermawan. Mungkin ketika di luar bulan Ramadan kita mudah marah, kita sering teriak-teriak, kita ketika diajak ribut orang lain kita juga membalasnya. Maka di bulan Ramadan kita diminta untuk menjadi pribadi yang lebih sabar lagi. Maka dari madrasatul akhlak menjadi madrasatul taqwa. Goals atau orientasi adanya bulan Ramadan adalah madrasatul taqwa. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu orang yang paling pantas untuk kita teladani akhlaknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhlak di bulan Ramadan? Yang pertama di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan ketika masuk di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pribadi yang lebih dermawan lagi dibanding di luar bulan Ramadan. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendeskripsikan it'amut ta'am, ketika ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita diminta untuk at'imut ta'am, berikanlah makan kepada orang lain. Maka di bulan Ramadan pun sama. Rasulullah SAW bersabda, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan buka puasa untuk orang lain, ya, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang dia beri. Ghayra annahu la yanqusu min ajrihi syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang diberi tersebut. Misalkan ada si fulan memberikan buka puasa gratis di Masjid As-Shalihin misalkan 50 orang. Maka dia mendapatkan pahalanya sendiri dan juga mendapatkan pahala 50 orang lain. Tanpa mengurangi pahala 50 orang itu. Maka pahala 50 orang itu bukan disedot, tapi juga didapatkan oleh si fulan tadi. Jadi fulan tadi mendapatkan pahala dia sendiri dan 50 orang berpuasa. Dan yang 50 orang berpuasa itu juga tetap mendapatkan pahalanya masing-masing. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang memiliki akhlak yang lembut dan penuh kesabaran. Maka sebagaimana kita tahu bahwasanya bulan Ramadan yaitu puasa, ya. Puasa adalah al-imsak, yaitu menahan. Tidak hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan al-mufattirat atau al-muftirat, tapi juga menahan diri dari hal-hal yang merusak pahala
puasa yang disebut sebagai al-muhbitat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan dan juga solusi ya untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih sabar lagi. Itu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, yaitu ketika di hari kalian berpuasa, fala yarfuth, maka janganlah kalian mencaci maki, wala yaskhab, dan jangan kalian berteriak-teriak marah-marah. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, jikalau di antara kalian ada yang dicaci ataupun ada yang diganggu diajak ribut, falyakul, maka hendaknya dia mengatakan inni mur'un shaim, aku adalah orang yang berpuasa. Di sini Rasulullah SAW yang pertama melarang kita ketika berpuasa untuk mencaci maki dan juga untuk teriak-teriak marah-marah ke orang lain, karena itu menjadi muhbitat, menjadi hal-hal atau hal-hal yang merusak pahala puasa. Kemudian Rasulullah SAW juga di sini memberikan solusi ketika kita diganggu orang lain, maka kita ingatkan diri kita dan kita ingatkan orang lain bahwasanya inni mur'un shaim, aku ini sedang berpuasa. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Ramadan, beliau adalah orang yang memiliki semangat ibadah yang luar biasa. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu 1 kali. Kemudian ketika sebelum di penghujung akhir hayat beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali. Dan ketika bulan Ramadan di 10 hari terakhir, beliau melaksanakan i'tikaf, berdiam diri di masjid, memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di penghujung sebelum beliau meninggal pun, beliau mempanjangkan i'tikafnya menjadi 20 hari terakhir di bulan Ramadan. Di tengah kesibukan beliau mengurus umat, di tengah kesibukan beliau menyelesaikan masalah-masalah umat, berhukum, berfatwa di kalangan umat dengan apa yang difirman oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap melaksanakan ibadah dengan kencang di bulan Ramadan. Maka dari sini adalah sebuah isyarah untuk kita semua ya, sebagai umat beliau, untuk mencontoh beliau bahwasanya sesibuk apapun kita, entah kita pelajar ataupun kita pekerja, maka dianjurkan untuk kita untuk tetap mengencangkan sabuk kita, yaitu kita bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang dimana dilipat gandakan ganjaran kita. Apalagi nanti ketika di 10 hari Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan, nanti ada yang namanya Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, yang mana di sana ada malam yang ketika kita melaksanakan ibadah di sana disebutkan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita harus mengencangkan sabuk kita, bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan Ramadan. Demikian 3 di antaranya adalah 3 akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Semoga bisa menjadi pengingat kita yang menjadikan kita lebih bersemangat lagi di bulan Ramadan, mumpung masih awal, belum sampai di pertengahan atau di akhir. Maka mari bersama-sama kita memperbaiki, menintrospeksi diri kita di bulan Ramadan dan memperbaiki amalan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.